Aku itu sedih kali lah. Ini tetangga aku meninggal. Udah berapa bulan gitu ya. Dia meninggal sebelum Natal itu. Tapi aku nggak tahu sama sekali loh. Aku baru tahu dia meninggal itu Sabtu kemarin pas ketemu sama anaknya. Padahal rumahnya itu nggak jauh dari rumah aku loh. Cuman berapa meter gitu ya. Paling 40 meter itu di rumahnya di sana itu loh. Dia itu orangnya baik banget loh. Dia meninggal itu rumahnya di sana. Udah 3 bulan dia meninggal, aku nggak tahu sama sekali. Sedih ya. Ini cuaca hari ini dingin ya. Ini berangin. Ada matahari ya tapi dingin ini. Cuaca -2 derajat. Nggak ada turun salju tapi masih ada sisa salju turun kemarin. Jadi itulah ya teman-teman ya. Tetangga aku meninggal udah lebih dari 3 bulan. Aku sama sekali nggak tahu gitu ya, bayangkan. Padahal tetangga aku yang meninggal itu orangnya baik banget gitu ya. Baik sekali gitu ya. Dulu kami kan tinggal di di pusat desa itu, di salah satu apartemen selama 10 tahun gitu ya. Jadi setelah 10 tahun kita beli rumah di sini, pindah di sini. Jadi kita pindah rumah ya dari yang dulu, dari apartemen dulu. Itu memang nggak jauh, masih satu desa gitu. Jadi pertama waktu kita pindah rumah tinggal di sini ya, pertama orang yang negur aku itu yang bilang, "Bonjour madam," itu ya ibu itu gitu. Dia baik banget gitu ya. Terus dia senang gitu ya, senang sekali kita pindah di sini karena ya ada anak-anak juga gitu ya, jadi bikin suasana lebih hangat gitu ya. Karena si Leni pun dulu udah sering main ke bawah itu ya, di depan rumahnya itu, terus di samping gitu ya, mungkin udah sering lihat gitu. Jadi ibu itu pikir nih ada orang baru gitu ya. Kalau ketemu gitu ya, kalau aku pergi belanja atau dia pergi ke gereja, kita itu selalu ngobrol sedikit gitu ya. Jadi pikir aku ibu itu kok baik banget gitu. Habis itu karena kasus virus ini, lagian dia kan sudah berumur gitu ya. Suami aku bilang, dia bilang gini, coba ke sana ke rumah ibu itu, katanya, tanya dia butuh apa gitu ya, biar bisa kita bantu gitu ya. Karena orang-orang sini ini kalau ada kejadian-kejadian seperti ini gitu ya, jadi orang ini dia tetap bersatu gitu ya, saling membantu gitu. Apalagi sekarang ini dengan COVID-19 ini, banyak orang-orang tua nggak bisa keluar gitu, nggak bisa ke gereja. Jadi kita harus bukan harus gitu ya, ya saling antisipasi gitu. Jadi pas kemarin Sabtu siang gitu ya, aku pergi belanja sama anakku yang kecil. Aku lewat di belakang rumah ibu itu gitu. Jadi ada orang gitu lagi bersih kebun ya, di belakang rumahnya itu. Aku pikir ibu itu. Jadi aku bilang gini, "Bonjour madame, excusez-moi," maksudnya selamat siang ibu, maaf gitu. Terus dia noleh gitu, rupanya bukan ibu itu, tahu-taunya anaknya gitu ya, karena mirip gitu ya, dari belakang itu kelihatan gitu seperti ibu itu gitu. Jadi aku kaget gitu ya, aku pikir ibu itu, tahu-taunya bukan ibu itu. Jadi aku tanya gini, aku bilang gini, "Oh maaf," aku bilang, "aku pikir tadi ibu Anda gitu." Terus katanya, "Bukan," katanya. Dia langsung berdiri gitu ya, mendekati gitu ya, tapi jarak 2 meter gitu ya. Jadi dia bilang gini, "Maaf," katanya, "ibu saya sudah meninggal," katanya. Aku langsung aduh, benar-benar kaget gitu ya, terdiam aku. Apalagi dia bilang gini, "Ibu aku meninggal sebelum Natal," katanya ya,
sementara kita ini udah akhir Maret loh. Berarti kalau dia meninggal sebelum Natal, berarti kira-kira tanggal-tanggal 20-an gitu ya. Dan ini sekarang kita udah akhir bulan Maret. Terus aku sama sekali nggak tahu gitu. Dari situ gitu, aduh aku ya tersentuh lah gitu ya. Apalagi dia itu orangnya baik gitu. Dulu pun aku selalu pikir kayak gini, aku pingin lah ngundang ibu itu ke rumah gitu ya, ngajak dia minum kopi, ngobrol karena dia baik gitu ya. Tahu-tahu dia sudah pergi gitu. Aduh sedih. Kata anak ibu itu kemarin, ibunya meninggal karena karena ada sakit lomboli pulmoner. Itu lomboli pulmoner nggak salah itu ada darah dalam, ada tetesan darah itu di dalam paru-parunya gitu. Terus ibunya itu biasanya itu dia sehat gitu loh, sehat dia itu, karena aku lihat itu dia walaupun umurnya umur 91 tahun itu umurnya ya, itu dia hidup sendiri gitu ya. Pergi ke gereja, kadang dia nyetir, terus kadang dia pergi belanja sendirian. Terus kalau aku ketemu sama aku gitu ya, kita itu selalu ngobrol sedikit gitu ya. Apalagi ya, jadi dia tuh sehat gitu ya, fit dia. Jadi nggak kayak orang-orang tua yang lain gitu ya, harus ke panti jompo apa segala macam. Tapi ibu ini tidak, dia sangat mandiri gitu. Tiba-tiba esoknya nggak enak badan, jadi dia panggil anaknya nggak tinggal di sini, dia tinggal di dekat kota sini, nggak jauh gitu ya. Jadi nggak enak badan, dia telepon anaknya datang, terus dia bilang nggak enak badan gitu, jadi langsung dibawa ke rumah sakit, dicek semuanya, terus dikasih treatment, dirawat gitu ya, makan obat, tinggal di situ, terus di rumah sakit ya 2 hari. Selama 2 hari itu dia bilang sama anaknya, katanya dia nggak enak badan gitu, nggak enak badan, capek juga, terus mungkin katanya mungkin saatnya dia harus pergi gitu, maksudnya meninggal ya. 2 hari dia di rumah sakit, besoknya dia meninggal gitu. Jadi kata anaknya dia lebih merasa tenang gitu ya, mamanya pergi dengan tenang juga ya, tanpa keluhan apa-apa, sakit ini sakit itu, tapi mamanya pergi dengan tenang. Lagian selama ini, selama umurnya sampai 90 tahun, dia menikmati hidupnya dengan baik gitu, dan sekarang saatnya dia pergi ya, dia sudah pergi. Jadi itulah ya aku itu merasa gimana gitu ya, nyesal juga ya, karena sebelumnya aku selalu kepingin ngundang dia ke rumah gitu ya, ngajak minum kopi, cerita-cerita gitu. Terus aku itu juga pingin ngasih dia itu coba-coba makanan Indonesia gitu, tapi ya nggak kesampaian ya, karena mungkin karena dulu itu aku pun sibuk kerja gitu ya, jam 7:30 malam baru pulang, kadang ya jam 6:30, jam 5:30 gitu, mana ngurus anak-anak dan segala macam, jadi nggak ada kepikir gitu ya mau ngundang dia itu cepat gitu ya. Jadi karena sekarang ini aku nganggur gitu ya, udah 1 tahun nganggur, jadi itulah aku pikir ya kenapa tidak gitu ya, pingin ngundang ibu itu ya, tiba-tiba dia udah meninggal, jadi nyesal juga gitu ya. Jadi intinya selagi orang itu masih ada gitu ya, hidup, jadi apa-apa keinginan kita itu jangan ditunggu gitu, tapi lakukan secepatnya gitu ya, biar nanti jangan menyesal gitu ya. Contohnya aku, jadi aku itu agak ya nyesal lah gitu ya, karena ibu itu memang dia sangat baik. Terus dia bilang juga sama anaknya itu, katanya gini, oh ada orang baru di situ, kayaknya dia dari mana gitu ya, mungkin dari Asia tapi tidak tahu di mana gitu. Dia mungkin dia bilang ya anaknya baik, terus sering ngobrol mungkin kayak gitu ya.
karena aku lihat anaknya pun dia bilang juga gini, oh ya mama aku pernah cerita tentang kalian gitu ya, pokoknya cerita yang bagus lah itu ya, jadi senang juga aku. Kemarin itulah pas aku buka buka kotak surat, jadi aku dapat kartu yang dikasih sama anaknya itu loh, itu aku gitu. Jadi ibu tuh meninggal, jadi aku cerita sama suami, ibu tuh meninggal, jadi ya suamiku sedih juga ya. Ya gitulah teman-teman, aku nggak tahu hidup di sini gimana gitu ya, orang-orang sini ini pada sibuk dengan urusan masing-masing. Aku tinggal di sini ini udah 17 tahun ya, di desa ini, terus tinggal di rumah baru ini udah 7 tahun. Aku itu nggak tahu loh sama tetangga aku itu, nama-namanya aku nggak tahu, sebagian wajahnya itu aku nggak tahu. Ini yang di depan aku ini dia kerja di bank ya, ibu itu aku nggak pernah lihat dia. Aku sering lihat dia itu, bukan sering ya, kadang-kadang aku lihat itu malam hari gitu ya, mana tahu aku aja dia, terus pagi-pagi dia udah pergi kerja, malam maghrib dia pulang gitu ya. Jadi namanya aku nggak tahu gitu ya. Tapi kalau tetangga-tetangga yang lain gitu ya, yang di samping ini ya kadang jarang juga ketemu, namanya aku nggak tahu, tapi kita ngobrol. Kalau yang di sana itu lagi ada ya, paling kalau ketemu bilang hello aja, itu orangnya udah berumur, itu pun nggak pernah kita ngobrol ya, cuma halo aja. Yang di depan ini gitu juga, aku lupa ingat namanya, kalau ketemu ya bilang halo gitu ya, halo aja. Kalau yang di samping ini kenal karena dulu kita pernah kerja di satu perusahaan gitu ya, tapi nggak akrab gitu ya. Terus yang di belakang sana ada teman aku orang Amerika Latin gitu ya, jadi dia sering ngobrol minum kopi gitu. Jadi orang-orang sini, orang-orang Swiss ini itu sibuk dengan urusan masing-masing, sibuk kerja cari uang, karena mereka itu nggak ada pilihan, karena hidup di Swiss itu mahal, harus bayar asuransi rumah, mobil dan segala macam, kesehatan, harus bayar makan juga ya mahal. Jadi kita itu terpaksa harus kerja karena nggak ada pilihan. Semoga arwah ibu itu diterima di sisi yang maha kuasa. Dan untuk kita semua yang ditinggalkan, semoga selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Amin.